Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini Nagia akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi tentang siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi? Jadi, siklus akuntansi dapat dikatakan sebagai serangkaian proses yang diulang untuk mengidentifikasi, menganalisis, sampai mencatat semua kejadian yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Nah, biasanya seorang pembisnis atau pengusaha menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui laba atau keuntungan dari bisnis mereka. Nah, ini dia adalah tahapan dari siklus akuntansi. Yang pertama ada transaksi pastinya. Kalau nggak ada transaksi, untuk apa kita buat laporan keuangan? Iya nggak? Yang kedua, kita akan buat jurnal umum. Di jurnal umum ini, kita akan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, kita akan membuat buku besar. Di buku besar ini, kita akan mencatat sesuai akunnya. Contohnya kas. Di kelompok kas, nanti akan tercatat transaksi atau semua transaksi yang mempengaruhi kas, termasuk akun-akun lain itu juga seperti ini. Lanjut, kita akan membuat neraca saldo. Di neraca saldo ini kita akan mencatat semua total terakhir dari akun-akun di buku besar. Nah, lanjut setelah itu kita membuat AJP. AJP itu biasanya dibuat karena adanya transaksi yang mempengaruhi akun baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, makanya dibuatlah AJP. Setelah itu kita buat neraca saldo baru lagi setelah AJP. Karena ada pengaruh dari AJP ini, karena ada transaksi baru, makanya neraca saldonya akan berubah. Kita taruh di neraca saldo setelah AJP. Nah, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu laporan keuangan. Tapi sebelum ke laporan keuangan, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi. Jadi di sini adalah pencatatan yang paling menegangkan, apakah perusahaan kita untung atau rugi. Nah, setelah itu baru deh kita membuat laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kita akan mengetahui berapa total aset perusahaan kita, hutang yang masih kita punya, dan modal perusahaan yang masih ada. Ini dia 15 transaksi yang akan kita kerjakan sama-sama. Kita masuk ke jurnal umum. Transaksi pada tanggal 2 dibayar sewa untuk bulan Januari 600.000. Maka akun yang akan kita catat yaitu beban sewa kepada kas. Kenapa itu? Karena di transaksinya kita membayar sewa. Jadi ibaratkan debit itu adalah milik kita dan kredit itu yang kita keluarkan. Karena kita transaksinya membayar sewa, maka beban sewa kita masukkan debit. Ibaratkan kita sudah memiliki sewa itu selama bulan Januari. Dan kita taruh kasnya di kredit karena kita mengeluarkan uang kita untuk membayar sewa. Next, kita ke transaksi tanggal 4. Membeli perlengkapan secara tunai 30.000. Maka akun yang akan kita tulis adalah perlengkapan kepada kas. Debitnya perlengkapan. Karena kita membeli perlengkapan, maka kita akan mempunyai perlengkapan. Kita membayar tunai, artinya kita mengeluarkan uang kita atau kas. Makanya kita taruh di kredit. Pada tanggal 6, membeli barang dagang dari toko Ananda sebesar 3 juta secara kredit. Maka akun yang akan kita tulis, pembelian, kita tulis tokonya, toko Ananda, kepada utang dagang. Karena kita kan membeli ya, kita membeli tapi mengutang gitu. Maka kita akan tulis di debitnya itu pembelian. Karena kita memiliki pembelian atas barang dagang dan kita akan melunasi nanti hutang kita. Makanya utang itu ditaruh di kredit.
Transaksi pada tanggal 12 dibayar listrik bulan Januari sebesar 400.000. Maka akun yang akan kita tulis yaitu beban listrik kepada kas. Sama seperti yang tadi beban sewa. Karena kita membayar listrik, artinya kita memiliki listrik itu selama bulan Januari, maka kita taruh di debit. Dan kita mengeluarkan uang untuk membayar listrik itu, artinya kas kita berkurang 400.000. Pada tanggal 14 dibayar utang pada tanggal 6. Transaksi pada tanggal 6 itu kita membeli barang di toko Ananda sebesar 3 juta. Artinya tanggal 14 itu kita mau melunasi utang kita. Maka akun yang akan kita tulis utang dagang kepada kas. Kita membayar utang kita kepada toko Ananda dengan mengeluarkan kas kita sebesar 3 juta. Pada tanggal 15 menjual secara kredit kepada toko Anwar 4.200.000. Artinya kita memberi piutang kepada toko Anwar sebesar 4.200.000. Jadi akun yang akan kita tulis adalah piutang dagang kepada penjualan. Pada tanggal 16, penjualan secara kredit kepada toko Juanda 5.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Ini sama dengan kasus yang tanggal 15, tapi bedanya di sini ada syarat atau diskon gitu. Maka yang akan kita tulis adalah piutang dagang kepada penjualan. Boleh juga ditulis di bagian kolom syarat, ditulis syaratnya 2/10 N/30. Biar nggak lupa gitu kalau misalnya kita memberikan diskon kepada toko Juanda. Pada tanggal 18 dibayar iklan bulan Januari dan biaya lain-lain. Iklannya 200.000 dan biaya lain-lainnya 50.000. Maka akun yang akan kita tulis adalah beban iklan debit, beban lain-lain debit, kas kredit. Kasnya dikredit, nominal kas yang dikredit itu dari total keduanya. Jadi ditambahkan nanti dimasukkan ke kredit kas. Pada tanggal 20 membeli peralatan secara tunai 15 juta. Maka akun yang akan kita tulis adalah peralatan kepada kas. Kita akan memiliki peralatan 15 juta dan mengeluarkan uangnya 15 juta untuk membayar peralatan itu. Pada tanggal 21 menerima kas atas penjualan tanggal 16. Nah, ini kita akan menerima uang nih, hasil dari penjualan kredit kemarin. Pada tanggal 16, kita lihat tanggal 16 itu kepada toko Juanda. Terus kita lihat juga karena kita memberikan diskon saat itu kepada toko Juanda dengan syarat 2/10 N30, artinya kita akan memberikan 2% jika ia bisa melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi atau sebelum 10 hari. Maka kita hitung, dia belinya tanggal berapa? Tanggal 16, sekarang tanggal 21, berarti 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini baru 5 hari dia sudah melunasi hutangnya. Artinya dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Makanya kita akan tulis di sini kas sebesar 5.390.000 dengan potongan penjualan 110.000 kepada piutang dagang 5.500.000. Kas itu kenapa didebit? Karena kan kita menerima uang hasil penjualan kita. Makanya kas kita masuk nih, uang kita masuk 5.390.000. Dan potongan penjualan itu karena kita memberikan diskon, maka potongan itu kita yang menanggung gitu. Maka kita taruh debit kepada piutang dagang. 5.390 ditambah 110 itu totalnya 5.500. Kita lanjut pada tanggal
23. Membeli perlengkapan 120.000, dibayar tunai 70.000, sisanya kredit. Jadi, kita nyatetnya itu perlengkapan karena kita membeli perlengkapan, artinya kita akan mempunyai perlengkapan itu. Makanya kita tulis perlengkapan sebesar 120.000 kepada kas. Kita tadi mengeluarkan uang kan? Mengeluarkan uang dibayar secara tunai sebesar 70.000, berarti kepada kas 70.000 dan kepada utang dagang. Jadi antara debit dan kredit tetap balance. 120 dan 70 tambah 50 sama dengan 120. Karena kan dia bilang sisanya, tinggal kita hitung aja. 120.000 dikurangi 70.000. Pada tanggal 26 menerima kas atas penjualan. Nih, kita menerima uang lagi nih atas penjualan tanggal 15. Kita lihat tanggal 15 itu kita menjual kepada toko Anwar secara kredit. Maka akun yang akan kita tulis kas kepada piutang dagang. Karena di toko Anwar kita tidak memberikan diskon atau syarat, ya kan? Maka nominal yang harus dilunasi adalah nominal tetap transaksi awal. Maka kas yang kita terima adalah 4.200.000 dan piutang dagangnya 4.200.000. Artinya utangnya lunas. Kita lanjut ke tanggal 26 yang keduanya nih. Di sini transaksinya pengembalian barang rusak dari toko Juanda. Jadi toko Juanda ini meretur penjualannya karena ada barang yang rusak. Padahal dia sudah melunasinya, tapi dia baru mengirimkan retur penjualannya. Maka akun yang akan kita tulis yaitu retur penjualan kepada kas. Karena sebelumnya toko Juanda sudah melunasi hutangnya dan dia pada tanggal 26 baru meretur penjualan, artinya akun yang akan kita tulis adalah retur penjualan kepada kas. Jadinya kita harus mengeluarkan kas perusahaan kita. Debitnya 500.000, kreditnya 500.000. Pada tanggal 28 dibayar sisa perlengkapan pada tanggal 23. Nah, ini dia. Pada tanggal 23 kan kita beli perlengkapan 120. Dibayar tunai 70.000. Nah, sisanya kredit. Sisanya itu berarti 50.000. Nah, mau dilunasi nih pada tanggal 23. Artinya akun yang harus kita tulis adalah hutang dagang kepada kas. Karena kita ingin melunasi hutang yang ada. Maka kita tulis debitnya 50.000 dan kreditnya 50.000. Kita masuk transaksi yang terakhir. Pada tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Maka akun yang akan kita tulis adalah beban gaji kepada kas. Kita ingin membayar gaji sebesar 1 juta dan mengeluarkan uang untuk membayar gaji sebesar 1 juta. Kita masuk ke buku besar. Nah, seperti yang Nagia bilang tadi, jadi buku besar ini adalah mencatat sesuai akunnya. Jadi per kelompok. Yang tadi contohnya adalah kas dengan nomor akun 101. Jadi, keterangan yang ada di sini, semua transaksinya itu dapat dari jurnal umum. Jurnal umum itu kan mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja kan, akunnya tuh nyampur. Nah, di buku besar ini adalah kita memisahkan secara detail mana kas, mana piutang, mana persediaan barang dagang. Jadi benar-benar kelihatan secara detail akun yang berpengaruh di kas apa saja, akun yang berpengaruh di akun yang lainnya tuh apa aja. Jadi bisa ketahuan dengan jelas. Nah, di sini Nagia akan jelasin mulai dari akun kas sampai akun yang terakhir. Sekalian kita masukkan ref postingannya. Oke? Mulai dari saldo awal. Jadi sebelum kalian memposting transaksi dari jurnal umum, pastikan kalian sudah memposting saldo awalnya terlebih dulu. Saldo awal ini diambil dari neraca saldo pada tanggal 31 Desember 2018 atau neraca saldo tahun lalu. Coba kita cek neraca saldonya ya. Ini dia neraca saldonya. Kita cek dulu
kasnya kita memiliki saldo Rp40.364.000. Nah, jadi semua nominal yang ada di sini itu akan diposting ke buku besar menjadi saldo awal. Oke. Kasnya kita lihat 40.364. Mari kita posting. Sebesar 40.364. Kenapa dimasukinnya ke debit yang kolom kedua? Bukannya di sini. Karena ini kan saldo awal ya, bukan transaksi. Makanya langsung aja dimasukin ke saldo. Ininya dikosongkan. Kita lanjut transaksi pada tanggal 2. Keterangannya bayar sewa bulan Januari. Coba kita cek. Sekalian kita masukin ref postingannya. Nah, ini udah ke jurnal umum. Kita cek pada tanggal 2, akun kasnya di debit apa kredit nih? Kasnya itu ada di kredit. Berarti kita tulis 600.000 ada di kredit. Jadi repostnya itu dapetnya dari mana? Dari sini juga. Jadi jurnal umumnya ini kan ada 2 halaman ya. Ini jurnal umum halaman yang pertama, dan yang ini halaman yang keduanya, karena nggak cukup di halaman pertama. Yang ini menjadi halaman pertama dan yang ini menjadi halaman kedua. Berarti pada tanggal 2 beban sewa, kas beban sewa itu masuk di ref postingan jurnal umum lembaran pertama. Sekarang kita masukkan ref postingannya. Kalau bayar sewa itu masuk ke jurnal umum lembaran yang pertama. Jadi ini tuh untuk memudahkan kita mencari. Kalau misalnya kita butuh data ini, kita bisa langsung cari nih. Kita bisa langsung cari transaksi ini didapetin dari mana. Ternyata dari jurnal umum lembaran yang pertama. Kita masuk ke tanggal 4. 4 itu membeli perlengkapan tunai. Kita cek lagi. Kita cek di jurnal umum. Pada tanggal 4, kasnya itu di posisi kredit sebesar 30.000. Ref postingannya di JU1. Kita masukkan nominalnya kredit 30.000 dan ref postingannya JU1. Oke. Nah iya, kita belum totalin ya. Jadi gini. Jadi debit itu sebagai plus, kredit itu min. Jadinya saldo awal kita akan berkurang setelah adanya transaksi tanggal 2. Jadi 40.364 dikurangi 600. Maka hasilnya 39.764. Dan lanjut pada tanggal 4-nya ada pengurangan lagi nih. 30.000. Maka totalnya 39.764 dikurangi 30.000 sama dengan 39.734. Kita lanjut pada tanggal 2, membayar listrik bulan Januari. Kita lihat di jurnal umumnya masuk di mana. Pada tanggal 12, akun kasnya itu berposisi di kredit 400.000. Maka kita kurangkan lagi, total 39.734 dikurangi 400. Maka hasilnya 39.334. Kita masukkan juga refnya biar mempermudah kita mencari data. Jurnal umum lembaran pertama. Oke, kita lanjut pada tanggal 14. Bayar utang toko Ananda. Kita lihat bayar utang. Transaksinya adalah bayar utang toko Ananda. Coba kita cek JU-nya. Nah, pada tanggal 14 kita bayar utang toko Ananda. Maka transaksi kasnya ada di kredit. Nih, kasnya ada di kredit. Masih di jurnal umum lembaran pertama ya. Kita masukkan dulu
Repostnya JU 1. Oke. Nah, tadi bayar utang 3 juta di kredit, maka kita kurangkan. Lanjut pada tanggal 18, bayar iklan dan biaya lain-lain. Kita lihat. Bayar iklan dan lain-lain pada tanggal 18, kita cek kasnya itu ada di posisi kredit sebesar 250.000. Maka kita tulis bayar iklan dan biaya lain-lain sebesar 250.000 di kredit ya. Terus kita kurangkan deh. Ref postingannya dulu, JU 1. Oke. Nah, pada tanggal 20 ada transaksi kas juga nih, tapi kasnya ada di kredit. Di kredit 15 juta. Ingat ya 15 juta. Oke, kita masukkan di kredit 15 juta, lalu kita totalkan. Oke. Nah, kita totalkan 21 jadinya. Nah, kita masukkan dulu ref postingannya. JU lembaran 1. Oke, lanjut. Pada tanggal 21 juga ada nih transaksi yang mempengaruhi kas. Kita lihat tanggal 21. Tanggal 21 itu ada pembayaran nih kayaknya. Kasnya ada di debit sebesar 5.390. Dan di debit 5.390. Oke. Lalu kita tambah karena posisinya di debit. Jadi karena debit ketemu debit adalah positif, debit. Masukkan ref postingannya masih di jurnal umum. Lembaran pertama. Kita masuk lagi tanggal 23 membeli perlengkapan. Ternyata ada lagi. Oke. Pada tanggal 23 itu kasnya ada di kredit sebesar 70.000. Kita posting dulu. Kita masukkan JU 1. Yes. 70.000 kita kurangkan. Oke. Masuk lagi pada tanggal 26 nih. 26. Kita cek dulu 26 ya. Pada tanggal 26 kasnya berpengaruh lagi nih. Tapi dia di posisinya ada di debit sebesar 4.200.000. 4.200.000. Kita masukkan lagi ref postingannya masih di JU lembaran 1. Oke. Lalu kita tambahkan karena debit. Oke, kita masuk ke tanggal 29 ada lagi nih. 29 udah masuk ke jurnal umum yang lembaran kedua. Kita masukkan 500.000 di kredit ya. Lalu kita kurangkan. 3604 dikurangi 500 sama dengan 3104. Lalu kita posting dulu. JU lembaran kedua ya. Sekarang tanggal 28 sisa perlengkapan. Tanggal 28 ada utang dagang. Kasnya berpengaruh di kredit 50.000. Maka kita tulis ref postingan JU 2. Kreditnya 50.000 kita kurangkan. Lanjut pada tanggal 30. Kita lihat ada beban gaji. Kasnya berpengaruh di kredit 1 juta. Jurnal lembaran kedua. Nah, kita masukkan JU2 1 juta untuk bayar gaji total terakhir. Finish. Akhirnya akun kas sudah menemukan saldo terakhir atau saldo terkininya. Kita lanjut ke akun piutang dagang.
Nomor akunnya 102. Ini bisa dicek di neraca saldo awal atau pada tanggal 31 Desember 2018. Di situ juga sudah tertera nomor akunnya, jadi kalian tinggal masukin aja. Kalau untuk akun aset itu mulainya dari angka 1 depannya. Nih ya, 1. Terus peralatan karena dia aset tetap, maka ada perbedaan sedikit. Kalau yang aset lancar itu kan 10 kan, 101, 102 sampai seterusnya. Nah, kalau aset tetap, dia kan tetap beda kan, jadi agak dibedain sedikit. Jadi 111. Jadi yang selanjutnya adalah 112. Gitu. Untuk utang, dia dimulai dari angka 2 dulu depannya. Jadi 201, mungkin kalau ada utang bank bisa nomor akunnya 202 dan seterusnya. Untuk modal dia masuk ke nomor akun 301, 302 dan seterusnya. Ini kayak Priv kan 302 kan, karena dia masuk di bagian modal, dari bagian modal. Untuk penjualan dia masuk ke nomor akun 401. Nih, retur penjualan 402, potongan penjualan 403. Pembelian 501, 502 sampai seterusnya. Dan yang terakhir ada beban. Beban itu nomor akunnya adalah 601. Jadi beban penjualan nomor akunnya 601, beban gaji 602, beban iklan 603 dan seterusnya semua beban. Depannya 603. Nah, ini beban listrik salah nih. Beban listrik harusnya habis 605, harusnya 606 untuk beban listrik. Oke, lanjut kita ke piutang ya. Masukkan dulu saldo awalnya. Dilihat dari neraca saldo yang tanggal 31 nih. Ininya reposnya nggak usah dicatat. Nah, ini dia neraca saldo per 31 Desember 18. Piutangnya kita lihat ada di debit 12.226. Masukkan keterangannya saldo awal di debit 12.226. Lanjut pada tanggal 15. Oh iya gini. Jadi kan ini kan karena Nagia udah dikerjain duluan ya, jadi baru dijelasin. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngerjain dari awal itu, ininya ngisi sendiri. Nah, kalau kalian yang bingung, jadi kan ini akun piutang. Nah, kalian tinggal cari nih, transaksi yang mempengaruhi piutang ada berapa sih di jurnal umum gitu. Jadi, misalkan nih, kalian udah dapet nih saldo awalnya. Nah, untuk transaksi ininya bingung mau ngisinya apa aja. Nah, ceritanya ini belum ada ya. Nih ceritanya ini belum ada nih. Ini belum ada, belum diisi. Cara kalian menemukannya, kalian buka jurnal umumnya. Kita lagi bahas piutang dagang ya. Nah, kalian udah buka nih jurnal umumnya. Kalian cari akun-akun yang mempengaruhi piutang ada berapa sih di jurnal umum. Kalian cari piutang dagang. Nih, piutang dagang pada tanggal 15 ada kan? Pada tanggal 15 ada piutang dagang. Pada tanggal 16 ada piutang dagang. Terus pada tanggal 21 juga ada piutang dagang. Pada tanggal 26 ada piutang dagang. Kita lihat cek yang kedua, lembaran kedua nggak ada. Jadi total piutang dagang itu akunnya berpengaruh sekitar 4 kali. Maka kita salin lah mulai dari tanggal 15. 15 itu piutang dagangnya ada di debit 4.200.000. Nah, baru kalian posting di buku besar. Jadi kalian harus lihat jurnal umumnya dulu, baru dicatat di buku besar gitu. Nah, terus kita masukin pada tanggal 15 kan tadi penjualan kredit toko Anwar di debit ketemu debit artinya bertambah, maka jadi 16.426. Kita masukkan resposnya di JU 1. Lanjut pada tanggal 16, ini ceritanya udah ada ya.
Tadi kalian bisa cek semua yang kita udah temuin di tanggal 15, 16, 21 sama 26. Maka kita salin di sini semuanya. Dan aku sekalian mau ref postingannya. Tadi semuanya ada di jurnal lembaran 1, jurnal umum lembaran 1. Lembaran keduanya dia nggak ada. Kalian tinggal hitung, debit ketemu debit bertambah, debit ketemu debit bertambah lagi, debit ketemu kredit berkurang, maka debit ketemu kredit berkurang. Maka ini adalah hasil terakhir dari piutang dagang 12.226. Kita lanjut ke persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, jangan lupa nomor akunnya. Kita cek tanggal 31/12/2018, saldo awal kita ada berapa? Nih. Ada 69550. Oke, kita masukkan. Terus, kok kosong sih transaksinya? Karena persediaan barang dagang itu akunnya tidak digunakan saat di jurnal umum, makanya tidak ada transaksi baru. Di sini Nagia tulis hanya saldo awalnya saja. Jadi untuk akun-akun yang tidak dipengaruhi pada saat kita membuat jurnal umum, kita hanya memposting ke buku besar saldo awalnya saja. Seperti persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan akun-akun yang lainnya nanti. Kita masuk ke perlengkapan. Ke perlengkapan kita sudah masukkan saldo awalnya 2.980, didapetin dari neraca saldo 31 Desember 18. Kita cari perlengkapan itu berpengaruh di jurnal umum pada tanggal apa aja sih? Nah, sekarang kita cari perlengkapan. Nih, ketemu. Perlengkapan pada tanggal 4 ada nih, di debit 30.000. Lalu ada lagi nggak ya? Nah, ada nih, tanggal 23 perlengkapan di debit 120.000. Oke, kita cari di lembaran kedua, nggak ada perlengkapan. Artinya cuma ada di JU1. Kita masukkan pada tanggal 4 dan 23. Membeli perlengkapan tunai, kita masukkan nominalnya, semuanya ada di debit 30.000 dan 120.000. Maka debit ketemu debit sama dengan bertambah. Maka saldo perlengkapan yang terakhir ada 3.130.000. Kita masuk ke akun peralatan. Peralatan kita posting saldo awalnya dulu. Lalu kita masukkan transaksinya. Ceritanya ini nggak ada. Kita cari akun peralatan di jurnal umum. Nah, kita cari nih akun peralatan. Ada nggak ya? Peralatan ada nih di tanggal 20. Debit sebesar 15 juta. Maka kita tulis JU1 15 juta, jadi bertambah 45.250. Kita lanjut ke akun penyusutan peralatan. Ini tinggal disalin aja karena nggak ada transaksi, hanya saldo awalnya aja. Terus utang dagang, kita masuk ke utang dagang ya. Kita posting dulu saldo awalnya, lalu kita cari utang dagang ada berapa kali transaksi yang digunakan untuk akun utang dagang. Kita cari utang dagang. Pada tanggal 6 ada utang dagang di kredit. Pada tanggal 14 ada utang dagang di debit. Pada tanggal 23 juga ada utang dagang di kredit. Ini jurnal umum yang lembar pertama. Lalu kita cek juga lembar keduanya, ada utang dagang juga pada tanggal 28 di debit. Kita masukkan semuanya. Kita masukin pada tanggal 6, 14, 23, dan 28. Kita masukkan juga posisinya tadi di debit kreditnya. Lalu kita hitung kredit bertemu kredit, hasilnya kredit. Jadi kalau sama-sama kredit ya bertambah. Kredit kan ibaratnya kayak hutang. Kita ada nih utang yang belum bayar sekitar 4.600.000. Terus kita ngutang lagi 3 juta, maka bertambah hutang kita. Nah, pada tanggal 14 kita bayar hutang nih kayaknya.
toko Ananda sebesar 3 juta. Maka kredit ketemu debit itu berkurang. Dan ini juga, ini bertambah 50.000 di debit, maka berkurang. Saldo terakhir dari utang dagang ada 4.600. Oke, lanjut ke akun modal. Di modal hanya salin saldo awal aja, brief juga. Sekarang penjualan. Kita masuk ke penjualan. Dia udah masukkan saldo awalnya ada 300.400.000 rupiah. Kita cari di jurnal umum transaksi yang mempengaruhi akun penjualan ada berapa. Sekarang kita cari penjualan, ada di tanggal 15. Posisinya ada di kredit. Ada lagi di tanggal 16. Penjualan ada di kredit. Di jurnal umum kedua nggak ada penjualan, artinya cuma 2 transaksi. Mari kita masukkan. Nih, kita repost dulu. JU1. Dua-duanya di JU1 ya. Nah, kita masukkan tadi di kredit 4.200.000, maka bertambah. Pada tanggal 16-nya 5.500.000 di kredit, maka bertambah. Oke, lanjut ke retur penjualan. Retur penjualan, kita masukkan saldonya, lalu kita cari adakah akun retur penjualan yang dipengaruhi di jurnal umum. Kita lihat di jurnal umum yang lembaran pertama nggak ada. Dia ada di lembaran kedua. Ada di debit 500.000. Kita masukkan pada tanggal 26. Kita tulis keterangannya pengembalian barang rusak dari toko Juanda. 500.000, maka bertambah. Lanjut, potongan penjualan. Jangan lupa nomor akunnya. Masukkan saldo awalnya. Lalu kita cari potongan penjualan apakah ada yang dipengaruhi di jurnal umum. Kita cari ada di tanggal 21. Dia debit 110. Potongan penjualan pada tanggal 21 toko Juanda. Jadi potongan penjualan untuk toko Juanda. Gak apa-apa ditulis hanya tokonya aja, yang penting kita paham. Kalau misalnya untuk kita mau cari data, terus kita lihat datanya, kita langsung paham, oh iya, ini potongan penjualan dari toko Juanda gitu. Kalau itu malah bikin bingung, ya kalian tulis aja yang panjang. Misalnya kayak keterangan dari transaksinya, itu boleh. Sekarang kita ref postingan toko Juanda di JU1 sebesar debit 110, maka debit ketemu debit jadi bertambah. Oke, sekarang pembelian, tulis saldo awalnya, lalu kita cari di jurnal umum pembelian. Kita cari pembelian, ada di tanggal 6 toko Ananda, debit 3 juta. Kita masukkan pembelian 3 juta toko Ananda pada tanggal 6. Ref postingannya itu JU1. Oke. Retur penjualan nggak ada. Potongan pembelian nggak ada. Kalau misalnya kalian mau cek di jurnal umum boleh banget. Potongan pembelian juga nggak ada. Beban angkut nggak ada, jadi tinggal tulis saldo awal aja. Beban angkut penjualan nggak ada. Sekarang beban gaji. Jangan lupa nomor akun ya. Beban gaji. Beban gaji kita cari di jurnal umum. Kita cari di jurnal umumnya. Di halaman pertama nggak ada. Kita cari di halaman kedua. Ada di jurnal umum lembaran kedua. Pada tanggal 30 beban gaji. Ada di debit 1 juta. Maka kita masukkan ref postingannya adalah JU2 1 juta. Debit ketemu debit bertambah. Beban iklan, Nagia udah tulis pada tanggal 18 itu ada beban iklan. Nanti kalian bisa cek beban iklan debit 200.000. Debit ketemu debit jadi bertambah. Kita repost. Seingat Nagia tuh dia ada di jurnal umum lembar 1 dan beban lain-lain pun ada di jurnal umum lembar 1. Beban sewa ada di jurnal umum lembar 1 karena dia kan tanggal-tanggal awal, tanggal 2. Terus beban listrik tanggal 12, kira-kira masuk mana ya?
beban iklan aja jurnal 1, berarti yang ini jurnal 1, jurnal umum lembar 1. Oke, buku besar selesai. Nah, kita masuk ke neraca saldo sebelum AJP. Jadi neraca saldo ini berisikan saldo terakhir dari buku besar. Sudah Nagia warnai warna hijau. Jadi, nominal yang diwarnai hijau ini dipindahkan ke neraca saldo sebelum AJP. Sekarang kita masuk ke AJP. AJP ayat jurnal penyesuaian. Transaksi barunya ada 4. Yang pertama ada persediaan barang dagang pada tanggal 31 Januari sebesar Rp56.250.000. Maka penjurnalan yang harus kita tulis, karena ini ayat jurnal penyesuaian, jadi kayak akun baru yang muncul, biasanya ini akan dicatat di akhir bulan, maka kita tulis tanggalnya itu 31/1. Nah, keterangan yang kita buat, maka akunnya itu adalah ikhtisar laba rugi kepada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir kepada ikhtisar laba rugi. Jadi kalau misalnya transaksinya seperti itu, akunnya pasti seperti ini. Jadi dibalik gitu dia. Ikhtisarnya kita masukin. Jadi transaksi di AJP ini kan persediaan barang dagang pada tanggal 31 Januari, berarti akhir dong. Maka dimasukkan nih 56.250, persediaan barang dagangnya 56.250 di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Jadi kayak kalau ada persediaan barang dagang, transaksi itu pasti temannya ikhtisar laba rugi. Nah, lalu yang di atas itu persediaan barang dagang awal. Kita cek di neraca saldonya. Persediaan barang dagang awal itu ada 69.550 di debit. Karena ini sudah akhir bulan, maka dinolkan. Jadi, persediaan barang dagang awal 69.550 ditaruh di kredit agar nominalnya menjadi 0. Ikhtisar laba ruginya di debit 69.550. Lanjut yang kedua, asuransi yang terpakai sebesar 1.800.000. Maka kita tulis dulu tanggalnya 31/1 itu selalu ya, karena akhir bulan. Maka kita tulis beban asuransi. Karena transaksinya adalah asuransi yang terpakai. Biayanya, berapa sih biaya asuransi yang sudah terpakai? Maka akunnya beban asuransi kepada asuransi dibayar di muka. Beban yang terpakai selama ini ada 1.800.000, maka kita masukkan nominalnya di debit 1.800.000 kepada asuransi DBM 1.800.000. Lanjut, transaksi yang ketiga, perlengkapan yang tersisa 750.000. Perlengkapan yang tersisa berarti diketahui hanya perlengkapan yang ada di perusahaan. Perlengkapannya tinggal 750.000 nih. Maka bebannya berapa ya? Nah, yang dicari adalah bebannya. Maka kita tulis beban perlengkapan kepada perlengkapan. Nominalnya berapa? Karena keterangannya adalah perlengkapannya sisa 750, maka saldo perlengkapan dikurang 750. Kita cek di neraca saldo, perlengkapannya ada berapa? Dikurangi 750.000. Jadi beban perlengkapan atau perlengkapan yang sudah digunakan sejumlah Rp2.380.000 kepada perlengkapan. Lanjut pada tanggal 4, penyusutan peralatan Rp3.580.000. Maka akun yang akan kita tulis, yang akan kita catat, beban penyusutan peralatan kepada akumulasi penyusutan peralatan. Maka di debitnya 3.580, di kreditnya 3.580. Lalu kita totalin dan balance. Balance itu artinya nominalnya sama. Biasanya
kata-kata yang digunakan oleh anak akuntansi. Tadi kita sudah buat ayat jurnal penyesuaiannya. Setelah itu kita buat neraca saldonya setelah ayat jurnal penyesuaian. Nah, buatnya itu di neraca lajur. Ini adalah bentuk neraca lajur. Sengaja dikasih warna biar terlihat kelompoknya. Ada neraca saldo. Ini neraca saldo sebelum AJP. AJP, neraca saldo setelah AJP, laba rugi, dan neraca saldo yang terakhir atau di laporan keuangan. Nah, sekarang kita mau membuat neraca saldo setelah AJP. Jadi tadi kan kita sudah menghitung neraca saldo sebelum AJP kan? Nah, kita buat jurnal seperti ini. Lalu neraca saldo sebelum AJP-nya disalin totalnya di sini. Kita masukkan kasnya totalnya berapa, piutang sampai ke beban listrik, dan posisi debit kreditnya juga disamakan. Lalu dihitung apakah sama nominalnya atau tidak. Dan sini sudah dijumlahkan 4, 10, 5, 9, 9. Dan kreditnya juga 4, 10, 5, 9, 9. Lalu tadi AJP-nya kita sudah buat dan sekarang kita masukkan ke dalam sini. Nah, sekarang kita masukkan nominal AJP-nya ke dalam neraca lajur. Yang pertama kita lihat transaksinya ada ikhtisar laba rugi, debitnya 69.550 dan persediaan barang dagangnya dikredit 69.550. Kita salin, kita masukkan ke dalam laba ruginya 69.550 di debit, dan tadi persediaan barang dagangnya 69.550 di kredit. Lalu persediaan barang dagang yang terakhir 56.250 dan ikhtisar laba ruginya 56.250 di kredit. Lalu kita salin, persediaan barang dagangnya di debit 56.250 dan di kreditnya 56.250. Lanjut. Nah, yang ketiga ada beban asuransi. Beban asuransi itu di debit 1.800.000 dan asuransi dibayar di mukanya 1.800.000 di kredit. Mari kita salin. Asuransi dibayar di mukanya kredit 1.800.000 dan beban asuransinya 1.800.000. Nah, ini yang Nagia bilang akan ada akun tambahan dari AJP. Seperti ini. Sebelumnya belum ada beban asuransi, makanya kita tambahin beban asuransi. Di debit 1.800.000. Kita lanjut, ada beban perlengkapan 2.360 di debit kepada perlengkapan 2.380 di kredit. Kita salin. Perlengkapannya di kredit 2.380 dan beban perlengkapannya akun baru lagi 2.380. Lanjut, beban penyusutan peralatan kepada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.580 di debit untuk beban penyusutan peralatan dan akumulasinya kredit 3.560. Kita salin, beban penyusutan peralatannya di debit 3.560 dan akumulasinya 3.650 di kredit. Lalu setelah udah selesai semuanya kita totalin, hasilnya 133.560 di debit dan di kreditnya 133.560. Nah, ini dia sekarang kita buat neraca saldo setelah AJP. Jadi kayak ini adalah neraca saldo yang baru lagi, ditambahkan adanya transaksi dari AJP. Maka yang tidak berpengaruh atas AJP tinggal disalin aja saldonya ya. Kayak misalnya ini. Kas 29.054 di AJP-nya nggak ada pengaruh apa-apa, makanya tinggal disalin aja 29.054 di debit. Nah, untuk piutangnya juga tinggal disalin aja. Lanjut, persediaan barang dagangnya
Di sini ada debit 69.550 dan di AJP-nya ada dua nih, debit dan kredit. Maka karena ini debit mengurangi kredit. Jadi ngitungnya boleh langsung gini aja. Debit mengurangi kredit. Habis dong. Jadi totalnya tinggal si debit 56.250. Lanjut, ada asuransi dibayar di muka 3 juta. Ada AJP nih. Kredit 1.800.000, maka 3 juta dikurang 1.800 jadi 1.200. Lanjut, ada perlengkapan. Neraca saldonya ada 3.130. Di AJP-nya dikurangi 2.380. Maka totalnya ada 750. Kita lanjut peralatan. Peralatan tidak ada pengaruh apa-apa di AJP, maka tinggal disalin saldonya. Kita lanjut di akumulasi. Akumulasi penyusutan peralatan. Saldonya ada di kredit 5.100.000 dan di AJP ada 3.580.000. Sama-sama kredit, maka ditambah. Jadinya kreditnya bertambah jadi 8.680. Lanjut utang dagang nggak ada, jadi tinggal salin. Modal juga tinggal salin. Priv, penjualan, retur, potongan penjualan, dan ini ikhtisar laba rugi. Di sini sebelumnya tidak ada nominal untuk ikhtisar laba rugi, baru ada di AJP, maka kita salin keduanya. Oke. Dan dari pembelian sampai beban listrik tidak ada transaksi di AJP, maka tinggal salin aja nominalnya. Lanjut di akun baru, beban asuransi 1.800.000 di debit, maka kita langsung salin aja karena sebelumnya kan belum ada saldonya. Maka ini menjadi saldo yang pertama. Ini juga beban perlengkapan dan juga beban penyusutan peralatan tinggal disalin. Habis itu neraca saldo setelah AJP kita totalkan debit dan kreditnya. Debitnya kita hitung dari sini, dari kas sampai beban penyusutan peralatan ditambahkan semua, totalnya 470.429. Dan yang kredit ditambahkan dari akun penyusutan sampai potongan pembelian dan totalnya juga sama 470.429. Jadi dia balance keduanya. Berarti aman laporannya. Lanjut, setelah itu kita masuk ke jurnal laba rugi atau ditulisnya biasanya L atau R doang. Nah, jadi akun ini itu hanya mempengaruhi dari mulai penjualan sampai beban. Hanya itu aja. Untuk menghitung laba, kita mengalami laba atau rugi, itu dihitungnya dari mulai penjualan sampai beban. Yang di bawah ini ada beban penyusutan peralatan, maka dihitungnya dari nominal itu saja. Nah, di kreditnya kita hitung mulai dari sini sampai sini, lalu tulis totalnya, dan debitnya dari sini sampai sini, langsung tulis totalnya. Nih, ini Nagia sudah hitung. Di sini tidak balance. Yang pertama 320.699, yang di sini 368.650. Wah, ada yang salah nih. Enggak ada yang salah kok. Jadi memang pastinya enggak balance antara keduanya. Jadi, gimana caranya kita tahu tentang kita untung atau rugi? Kita hanya perlu mengurangi kredit dikurangi total debit. Maka hasilnya 47951. Nah, ini tuh apa? Apakah rugi? Apakah untung? Karena yang kalian bisa lihat, labanya ditaruh di bawah total debit. Di sini Nagia juga sudah tulis laba atau keuntungan ya. Nih, jadi 320.699
ditambah 47951 sama dengan 368650. Ini totalnya tinggal diturunin jadi sama karena ditambah laba. Berarti perusahaan ini mendapatkan laba Rp47.951. Berarti mendapatkan keuntungan Rp47.951.000. Kita lanjut di neraca saldonya. Nah, neraca saldo ini sebaliknya dari jurnal laba rugi. Kalau laba rugi itu dari penjualan sampai beban. Nah, neraca saldo itu dari sebelum penjualan ke atas sampai kas, dari sebelum penjualan sampai kas. Nah, jadi kayak ini tuh bagian sininya doang. Nah, yang ini tuh bagian ke atas gitu. Nah, udah deh, kita tinggal hitung juga dari debitnya totalnya berapa, kreditnya totalnya berapa. Biasanya kalau neraca saldo itu nominalnya akan berbeda. Jadi lebih besar di debit. Jadi sebaliknya dari si laba rugi itu. Nah, maka kita tambahkan yang kreditnya. Kalau tadi labanya kita taruh di debitnya, sekarang kita taruh di kreditnya. Apakah balance atau tidak? Jadi total debitnya ada 149.730 dan di kreditnya ada 101.779 ditambah laba 47.951. Nah, kita tambahkan, ternyata hasilnya sama dengan si debitnya. Maka keduanya balance. Berarti pendataannya berhasil. Oke, neraca lajur sudah selesai. Nah, sekarang kita buat laporan perubahan modal. Jadi, ini adalah perhitungan untuk menentukan modal akhir atau modal dalam jangka waktu 1 bulan. Modal awalnya kita punya Rp88.499.000 sebagai setoran awal. Lalu kita masukkan laba yang tadi kita sudah dapat di neraca lajur Rp47.951.000 dikurangi priv atau pengambilan pribadi 5 juta. Hasil ini namanya laba bersih. Laba bersih ditambah modal awal sama dengan modal akhir atau modal pada tanggal 31 Januari 2019. Maka modal akhirnya kita dapat Rp131.450.000. Itu adalah modal akhir kita. Dan yang terakhir banget, kita buat laporan keuangan per 31 Januari 2019. Di sini kita akan menentukan aset yang kita punya, hutang yang masih kita punya, dan modal yang kita punya. Jadi, kita masukkan aset. Aset itu terbagi menjadi 2, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu biasanya dari akun kas sampai perlengkapan, kalau dari data neraca saldo yang kita punya ya. Nah, dari kas sampai perlengkapan itu adalah aset lancar, dan aset tetapnya itu adalah peralatan dan akumulasi peralatan. Kenapa bisa dibilang tetap? Karena peralatan itu punya jangka waktu yang lebih lama. Kalau aset lancar, dia bisa berubah-ubah di waktu yang berdekatan. Lalu kita masukkan nih, nominal kas ini didapatkan dari neraca saldo setelah AJP. Lalu piutangnya juga kita masukkan nominalnya, sampai perlengkapan kita masukkan nominalnya. Kita totalin berapa jumlah aset lancar kita. Kita sudah dapat Rp99.480.000. Kita juga hitung aset tetap kita. Jadi akumulasi penyusutan itu adalah kredit atau min. Makanya di situ diberi tanda buka kurung, jadi dikurang. Peralatan dikurang akumulasi penyusutan peralatan, jadi totalnya Rp36.570.000. Nah, setelah itu kita totalin. Total aset lancar ditambah total aset tetap sama dengan total aset Rp136.570.000
Rp50.000. Itu adalah total aset yang kita punya per 31 Januari 2019. Lalu kita hitung juga liability-nya atau hutang dagang hanya ada satu, 4.600.000, maka totalnya 4.600.000. Ekuitasnya atau modal kita sudah dapat tadi, ini adalah modal yang terakhir ya yang kita masukkan. Modal per 31 Januari, bukan modal awal. Jadi makanya kita harus membuat jurnal perubahan modal itu karena untuk ditaruh di sini. Modal per 31 Januari 2019 kita dapat Rp131.450.000. Maka liability ditambah ekuitas sama dengan Rp136.050.000. Total aset dan total liability ditambah ekuitas itu balance, artinya pendataannya berhasil. Itu dia 15 transaksi dalam siklus akuntansi. Untuk teman-teman yang sedang belajar siklus akuntansi, semoga membantu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.